Masa-masa muda itu kata Imam Al-Haddad adalah sya'nul mukhtir wa halun mukhawif. Masa-masa yang paling bahaya, masa-masa yang paling menakutkan. Kenapa? Karena dominannya anak-anak muda itu cenderung senangnya mengikuti syahwat, senangnya hura-hura, yang penting happy, yang penting senang. Dosa nggak ada urusan, maksiat nggak ada urusan, urusan neraka seolah-olah nggak takut, yang penting happy dulu, saudara. Artinya masa-masa muda di masa yang betul-betul mengkhawatirkan, panas, saudara. Berapa banyak orang yang hidupnya selanjutnya hancur, mulainya dari kehancuran di masa muda. Makanya Rasulullah SAW, begitu ada anak-anak muda yang istiqamah, anak-anak muda yang bagus, anak-anak muda yang hebat, apa kata Rasulullah SAW? Yang nanti di hari kiamat Allah berikan naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat yang ketika matahari satu jengkal di atas kepala kita, masing-masing nafsi sendiri-sendiri. Orang-orang yang kita sayang ketika itu meninggalkan kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Suami meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan teman, meninggalkan saudara. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing cuma bekal mikirin dirinya sendiri. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap DKM Masjid Al-Islah, khususnya hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita, guru kita Ustadz Syahroni, dan semuanya orang-orang tua kita, para tokoh Petamburan, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan kampung kita Petamburan 3 diberkahi oleh Allah. Berkah warganya, berkah rumah-rumahnya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, saya datang jam 11 karena memang dari awal sudah bilang sama panitia saya ada ngajar dulu di Jakarta Utara di Keramat Kampung Bandan. Makanya minta maaf kalau nggak bisa ngikut acara dari awal karena memang udah ada jadwal rutin setiap malam Ahad pertama pengajian bulanan. Makanya tadi datang naik mobil. Sebagian nanya, Habib Hanif dari Gang Paksi kemarin naik mobil. Jauh bener kayaknya. Bukan dari Gang Paksi, habis ngajar tadi di Jakarta Utara. Mudah-mudahan insya Allah malam ini jadi keberkahan buat kita semua.
Saya bangga, saya senang, saya gembira malam hari ini istimewa di Masjid Al-Islah. Yang mengadakan acara maulid adalah remaja Islam Masjid Al-Islah. Allahu Akbar. Ini jadi kabar gembira buat para sesepuh, buat orang-orang tua pengurus Masjid Al-Islah. Calon-calon penerus Al-Islah sampai 60 tahun ke depan masih banyak insya Allah. Kalau orang tua istiqomah kagak kaget. Emang orang tua mau nyari apa lagi? Ya walaupun kita nggak tahu umur, kadang-kadang yang muda mati lebih dulu dari yang tua. Betul apa kagak? Tapi umumnya, kita bicara umumnya, orang tua ya emang dia udah mau nyari husnul khatimah. Nggak kaget istiqomah. Tapi kalau ada anak-anak muda semangat jadi remaja masjid, hidup di lingkungan masjid, menghidupkan syiar, itu baru luar biasa saudara. Sebab masa muda ini kata Imam Al-Haddad bukan masa main-main. Imam Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'alal insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Ini kitab bicara tentang fase-fase kehidupan manusia. Saya ringkas sedikit isi kitabnya. Kebetulan saya kalau malam Minggu, malam Ahad pertama di Kampung Bandan, Jakarta Utara ngajarnya kitab ini. Itu kitab kesimpulannya tentang fase-fase kehidupan manusia. Manusia itu kehidupannya ada 5 fase. Ini kita sekarang cuma di salah satu fase dari 5 fase yang ada. Fase pertama waktu kita masih di alam arwah, sebelum kita masuk ke perut ibu kita. Itu kita udah sempat hidup, kumpul semuanya. Fase kedua, fase ketika kehidupan di dunia. Fase ketiga, fase ketika kita masuk ke alam barzakh, mulai dari menghembuskan napas terakhir sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat, saudara. Fase keempat adalah fase di mana kita nanti dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar, melalui yang namanya hisab, melalui yang namanya mizan, melewati yang namanya telaga kautsar, ngelewatin siratul mustaqim. Fase hari kiamat itu fase keempat dari kehidupan kita. Dan fase yang kelima, fase yang terakhir adalah fase final, finish. Yang di neraka masuk neraka, yang di sorga masuk sorga. Mudah-mudahan nih semua yang hadir yang amin masuknya ahli sorga semuanya. Nah, dalam fase yang kedua, fase ketika kita kehidupan di dunia, dibagi lagi sama ulama menjadi 5 fase. Fase siba, fase masih kanak-kanak. Fase marhalatus syabab, masa muda. Nah, ketika bicara soal masa muda, Imam Al-Haddad mengatakan masa muda ini adalah halun mukhtir wa sya'nun mukhtir wa halun mukhawif. Al-ghalib fihi ala kathir min asy-syubban al-mail ila syahawatid dunyawiyah wa ladzatiha al-faniyah. Masa-masa muda itu kata Imam Al-Haddad adalah sya'nul mukhtir wa halun mukhawif. Masa-masa yang paling bahaya, masa-masa yang paling menakutkan. Kenapa? Karena dominannya anak-anak muda itu cenderung senangnya mengikuti syahwat, senangnya hura-hura, yang penting happy, yang penting senang. Dosa nggak ada urusan, maksiat nggak ada urusan, urusan neraka seolah-olah nggak takut, yang penting happy dulu, saudara. Saya mau tanya, anak muda yang model begitu banyak apa kagak? Jawab yang jujur, banyak apa kagak? Insya Allah yang di sini kagak ada. Di sebelah sono ada, tapi pindahan dari sini, saudara. Artinya masa-masa muda di masa yang betul-betul mengkhawatirkan, panas, saudara. Berapa banyak orang yang hidupnya selanjutnya hancur, mulainya dari kehancuran di masa muda. Makanya Rasulullah SAW, begitu ada anak-anak muda yang istiqamah, anak-anak muda yang bagus, anak-anak muda yang hebat, apa kata Rasulullah SAW? Minas sab'atil ladzina yudhilluhumullah fi dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk dari 7 golongan yang nanti di hari kiamat Allah berikan naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat yang ketika matahari 1 jengkal di atas kepala kita, masing-masing nafsi sendiri-sendiri. Orang-orang yang kita sayang ketika itu meninggalkan kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Suami meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan teman, meninggalkan saudara. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni.
masing-masing cuma bekal mikirin dirinya sendiri, saudara. Saking gentingnya keadaan saat itu. Bahkan mohon maaf, ketika itu di hari kiamat orang dibangkitkan tanpa busana, hufatan, uratan, ghurlan. Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat semua orang dibangkitkan tanpa busana, tanpa alas kaki, semuanya. Terus bagaimana Beb? Kita ngeliatin orang telanjang dong seadanya. Lu jangan mikirnya sekarang. Tuh hari saking udah takutnya masing-masing orang udah nggak peduli kiri kanannya, saudara. Udah nggak sadar sama kiri kanannya. Dimikirin bagaimana cara selamat diri sendiri, mendapatkan pertolongan Allah. Maka di hari yang genting ketika itu, saudara, ketika ketakutan luar biasa merajalela, saudara, di antara yang mendapat naungannya Allah dari panas terik yang luar biasa di padang mahsyar bersama miliaran orang, siapa di antara yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah, anak muda yang sholat berjamaah, anak muda yang jadi remaja masjid, anak muda yang aktif di majelis taklim, anak muda yang aktif ngaji, anak muda yang aktif di madrasah diniyah, anak-anak muda yang aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Syabun nasya'a fi ibadatillah, mereka anak-anak muda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah, mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Allahu Akbar. Makanya beruntung anak-anak muda yang gabung dalam remaja Islam Masjid Al-Islah Istiqamah. Insya Allah Anda termasuk yang dapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Nggak sampai di situ, saudara. Itu saking Allah sayangnya sama anak-anak muda yang soleh, anak-anak muda yang istiqamah. Itu sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan, ajiba rabbuk min syabin la sabwatalah. Allah Ta'ala itu sayang, Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala senang dengan anak-anak muda yang kagak kayak anak muda, la sabwatalah. Maksudnya bagaimana? Anak muda yang lagaknya tua, saudara. Maksudnya lagaknya tua bagaimana? Bukan palanya rambutnya dicat warna putih supaya ubanan, bukan. Maksudnya lagaknya tua ketika anak-anak muda yang lain nongkrong di luar, asik, waktunya habis buat nongkrong, apalagi nongkrongnya ada unsur maksiatnya, kadang-kadang dia enggak, dia malah di masjid. Ketika anak-anak muda yang lain malam minggu lagi pada pacaran. Yang pacaran sekarang banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Pacaran dosa apa kagak? Saya doain mudah-mudahan berkah maulid nih malam nih yang pacaran-pacaran putus semuanya. Nah, banyak yang mulai panik ini, saudara. Kecuali yang mau nikah emang bener-bener nggak mau pacaran, tanpa pacaran saya doain berkah rumah tangganya. Amin ya rabbal. Anak muda yang nggak kayak anak muda sibuk nongkrong, ini malah di masjid maulidan, saudara. Anak muda sibuk menghabiskan waktunya, saudara, main game, di malah ngaji di masjid. Anak muda ketika sibuk maksiat hura-hura, dia asik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang membawa dia menuju Allah. Ajiba rabbuk. Allah Ta'ala kagum dengan anak-anak muda yang seperti itu, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajri anta indi ka ba'di malaikati. Saudara, kalau ngikutin kepengenan, jujur aja, anak-anak muda sebenarnya pengennya bukan di masjid, saudara. Kalau ngikutin kepengenan, ini pengennya nggak usah capek-capek deh begini, mager aja, sambil main Mobile Legends, saudara. Betul apa kagak? Anak muda pengennya bukan masjid begini. Kalau ngikutin kepengenan, pengennya nongkrong, main gitar, nyanyi. Apalagi yang ada duitan lebih dikit, saudara. Yang duitnya lebih dikit, dugem dah, saudara. Na'udzubillah min. Kalau ngikutin kepengenan, dia pengennya begitu, hawa nafsu. Pengennya yang enak-enak, pengennya yang hura-hura. Tapi ada sekelompok anak muda yang dia lawan itu syahwatnya. Keinginan-keinginan buruknya dia lawan, dia tekan, itu ego, saudara. Dia memilih untuk ikut kegiatan-kegiatan yang soleh. Solawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan-kegiatan yang manfaat buat umat, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajri. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wahai anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya karena aku,
anta indi ka ba'di malaikati, kalian itu seperti sebagian malaikat-malaikatku. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya mau tanya, kalau begitu anak muda yang jadi remaja masjid hebat atau tidak? Anak-anak muda yang istiqomah ngaji hebat atau tidak? Anak-anak muda saudara yang istiqomah dalam majelis-majelis yang baik hebat atau tidak? Siap istiqomah? Siap istiqomah? Takbir. Mau sampai di situ saudara. Bahkan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji. Yang Allah puji diantaranya anak-anak muda. Kita kalau dengar kisah Ashabul Kahfi, tahu Ashabul Kahfi yang tidur di goa, 300 sinina walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, kata Allah Ta'ala. Allah ceritain tuh, ada sekelompok anak-anak muda yang Allah kasih bikin tertidur di goa 309 tahun saudara. 309 tahun. Kalau kita sih ada bakat jadi Ashabul Kahfi sebetulnya, karena kita ini rata-rata tidur per hari 8 jam. 8 kalau sehari berarti sepertiga. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sepertiga dari umur kita 20 tahun buat tidur. Ada bakat dikit-dikit jadi Ashabul Kahfi saudara. 309 tahun ditidurin Allah. Gara-gara apa? Mereka ini awalnya hidup di zaman seorang raja zalim namanya Dicyanus. Raja zalim ini Dicyanus ngincer orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman di wilayah kekuasaan dia langsung dibunuh, dimatiin saudara. Saking zalimnya dia. Jadi sampai beriman dilarang sama Raja Dicyanus itu. Sampai suatu saat ada sekelompok anak muda. Sekelompok anak muda ini saudara, mereka beriman sama Allah. Gara-gara mereka tetap beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Raja Dicyanus memerintahkan pasukannya untuk menangkap anak-anak muda tersebut. Ditangkap anak-anak muda tersebut, diinterogasi sama Raja Dicyanus. Kalian beriman kepada Allah? Dan anak-anak muda tanpa takut sedikit pun menjawab, iya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tunjukkan keimanannya saudara. Raja Dicyanus waktu itu pengen ngebunuh langsung, cuman kesian, ya udah dah, karena kalian masih anak-anak muda, mungkin pertimbangan kalian belum matang. Ya udah saya ulur aja. Kalian gak langsung kami bunuh. Kalian saya kasih waktu sampai besok pagi untuk berpikir. Kalau sampai besok pagi kalian masih beriman, saya akan eksekusi kalian, saya akan bunuh kalian. Itu Raja Dicyanus saudara. Akhirnya begitu dikasih waktu, dikasih jeda untuk berpikir, malam harinya mereka manfaatkan untuk kabur saudara. Marah raja begitu tahu ini anak-anak muda kabur, dikejar. Begitu pasukannya kejar, Allah arahkan anak-anak muda ini untuk masuk ke dalam goa. Saat mereka masuk ke dalam goa, dibikin tidur oleh Allah Subhanahu. Pasukan-pasukan yang ngejar dibikin takut sama Allah, dibikin nggak berani masuk ke dalam goa saudara. Ini cerita dalam Al-Quran diceritakan panjang lebar. Begitu masuk ke dalam goa, mereka dibikin tidur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama tidurnya? 309 tahun. Dan bangun masih dalam keadaan sehat, seger, buger. Begitu mereka bangun tuh setelah 309 tahun, rajanya udah mati, zaman udah berubah. Mereka pas bangun berdebat, ini kita tidur berapa lama nih? Sehari atau setengah hari nih ya? Itu di Al-Quran diceritain tuh perdebatannya tuh. Ini kita tidur berapa lama nih? Sehari atau setengah hari nih? Ini tidurnya berapa lama nih? Ini kapan nih? Akhirnya coba deh, nih lapar. Nih ada duit koin nih. Belanja dulu deh belanja. Akhirnya dibawa duit koin dimindik-mindik. Karena takut ketahuan raja kan. Mindik-mindik datang ke pasar belanja. Begitu belanja tukang di pasar kaget. Ente siapa? Saya fulan-fulan. Ente kok belanja pakai koin 300 tahun lalu nih? Ini koin udah kagak laku. Oh, emang sekarang kapan? Ini udah zaman ini. Lo Dicyanus kapan? Dicyanus udah mati, udah lama. Sekarang udah zamannya raja yang beriman. 300 tahun lebih saudara. Dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah Ta'ala, mereka anak muda Ashabul Kahfi dalam Al-Quran adalah fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, adalah para pemuda. Allah sebut fityatun, para pemuda saudara. Dari kata-kata fata, fityatun, para pemuda. Pemuda yang seperti apa? Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk untuk anak-anak muda itu saudara. Allahu Akbar. Jadi anak-anak muda sampai dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu
Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beruntung Jamaah Al-Islah Remaja Islam Masjid Al-Islah, saya bangga betul. Beruntung kalian menjadi anak-anak muda yang beriman, jadi anak-anak muda yang soleh. Terus lanjutkan, inilah anak-anak muda yang sesungguhnya saudara. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li zatihi. Kata Imam Syafi'i, kehidupan anak-anak muda itu bisa dibilang benar-benar hidup kalau ada dua hal dalam dirinya saudara. Kalau ada dua hal dalam dirinya, baru dia betul-betul anak muda yang sesungguhnya. Jadi anak-anak muda yang sesungguhnya tolak ukurnya bukan yang paling viral, bukan yang followernya paling banyak, bukan yang paling modis. Kalau zaman saya dulu yang paling bagus bajunya dari distro. Zaman sekarang masih ada nggak distro tuh? Oh masih ada. Bangga dulu kalau pakai baju distro tuh, bangganya luar biasa. Udah kayak pakai apaan saudara? Ya saya kan juga pernah muda, masih muda, sekarang juga belum tua. Cuman zaman dulu, zaman sekolah, bangga banget. Bukan itu tolak ukur anak muda, bukan yang paling modis, bukan yang paling ikutin tren. Tren kadang-kadang cuma bikin kita bego doang saudara. Saya kadang-kadang lihat orang di jalanan sekarang, ya Allah, orang gila makin banyak. Yang lepas dari rumah sakit jiwa makin banyak saudara. Di pinggir jalan, apalagi di daerah Senayan, ya Allah, ditaruh kamera, dijoget-joget dah. Nge-TikTok. Banyak apa yang begitu? Banyak apa kagak? Udah gak ada malu saudara, pasien pada lepas saudara. Sekarang tuh ikutin tren, kadang-kadang cuma bikin bego doang. Ikutin tren, ngopi. Kalau di warung sini nih, di warkop sini nih, yang lu pada biasa ngutang, kopi segelas cuma 5.000, betul apa kagak? Tapi kalau ngikutin tren, makannya di restoran yang kerenan dikit, cuman ada dukung-dukung Yahudinya itu restoran saudara, segelas 70.000 saudara. Padahal sama-sama kopi. Kalau kopi hitam harganya 5.000, kalau black coffee jadinya 70.000 saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Cuma lantaran gara-gara tren, cuma pengen difoto doang, update status di story, dibodohin. Ada selisih 65.000 untuk beli apa? Untuk beli gengsi, untuk beli tren. Padahal orang yang berakal belanja itu bukan buat gengsinya, bukan buat trennya, apalagi FOMO saudara. Orang-orang yang berakal belanja itu sesuai kebutuhan. Ada harga, ada kebutuhan. Ada harga, ada jasa. Ada harga, ada barang. Kalau kita beli tren dengan selisih 65.000, itu kita beli harga ilusi, qimah wahmiyah. Bukan itu tolak ukur anak muda saudara. Itu pembodohan atas nama tren Bapak Ibu sekalian. Bukan itu tolak ukur anak muda. Anak muda yang betul-betul anak muda. Anak muda yang betul-betul keren. Anak muda yang bagaimana saudara? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li hadhihi. Kata Imam Syafi'i, anak muda betul-betul disebut sebagai anak muda satu kalau ada ilmu saudara. Kalau dia ngaji. Masa muda ini masa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ilmu yang fardu ain, ilmu agama, belajar dasar akidah, dasar fikih, dasar akhlak. Ilmu yang fardu kifayah, belajar ilmu teknologi, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu setinggi-tingginya. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Kata Imam Syafi'i, kalau orang masih mudanya nggak mau ngerasain pahitnya nuntut ilmu sesaat, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup saudara. Kebodohan itu pahit Pak Bu. Cukup bukti kebodohan itu jelek, orang bego marah kalau dibilang bego saudara. Betul apa kagak? Saya mau tanya, kalau ada orang bego dibilang bego, marah apa kagak? Marah. Saking jeleknya kebodohan, orang bodoh marah dibilang bodoh. Kebodohan itu pahit. Nuntut ilmu juga pahit, belajar juga pahit. Ini anak-anak muda pagi-pagi mesti sekolah, bangun, capek apa kagak? Capek. Ujian dia mesti belajar, capek apa kagak? Udah gitu malamnya mesti hadir ke majelis, capek apa kagak? Nuntut ilmu pahit saudara, pahit. Tapi kalau kita nggak merasakan pahitnya nuntut ilmu di masa muda saudara, tajarra' dhullal jahli tula hayatihi, dia akan merasakan pahitnya kebodohan, hinanya kebodohan seumur hidup saudara. Dan hinanya kebodohan, pahitnya kebodohan jauh lebih pahit daripada pahitnya menuntut ilmu di masa muda.
Maka anak muda yang betul-betul anak muda adalah anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Ada orang lihat, wah Habib Hanif enak ya, pakai mobil ya, Habib Hanif enak ya, naik pesawat ke sono kemari, diundang ke sono kemari. Lu jangan lihat gue sekarangnya. Walaupun sekarang saya belum siapa-siapa, saya hanya hamba Allah yang hina, saya tetap santri sampai mati, saudara. Tapi jangan lihat sekarangnya, lihat dulunya zaman ngaji. Ketika anak-anak muda yang lain nempel sama orang tuanya di rumah, saya harus tinggal jauh, mondok di pesantren, jauh dari orang tua. Dikira enak bertahun-tahun jauh dari orang tua, saudara. Pulang cuma kalau liburan doang. Ketika anak-anak lain bisa mandi di rumahnya tanpa ngantri, saya di pesantren harus mandi ngantri 10 baris. Untuk mandi, masuk kamar mandi, zaman ketika itu, saudara, air masih susah. Ketika anak-anak lain bisa makan sesuai dengan masakan orang tuanya, kita di pesantren makan apa adanya, masakan pesantren. Pahit, saudara. Saya ingat banget tuh. Apalagi zaman kuliah di Hadramut. Ya Allah, kalau udah akhir bulan, tinggal makan promah aja, saudara. Tinggal utang numpuk di kantin, nunggu kiriman di awal bulan. Khidmah, kita ngepel, masjid pel, WC-nya guru kita sikatin, saudara. Pahit, dikira nggak pahit, tapi di situ keberkahan ilmu. Pahit untuk ilmu di masa muda, manis di kemudian hari, saudara. Betul. Tapi anak muda nggak mau ngerasain pahit di masa mudanya. Masih muda, maunya udah enak aja. Yang dipikirin cuma style, yang dipikirin cuma tren, yang dipikirin cuma mau asik main game, yang dipikirin cuma FOMO doang, saudara. Yang dipikirin cuma enak-enakan doang. Jangan salahkan, Anda akan merasakan pahit di kemudian hari, saudara. Lebih baik pahit ketika masa muda ketimbang pahit berkepanjangan sampai mati. Na'udzubillah min. Maka anak muda yang betul-betul anak muda, tadi syarat yang pertama apa? Orang kompak. Syarat yang pertama apa? Orang kompak. Syarat yang pertama apa? Yang kedua, saudara, anak muda yang betul-betul anak muda, syarat yang kedua adalah at-tuqa, ketakwaan. Ilmu aja nggak cukup, takwa. Apa yang Allah perintah jalanin, apa yang Allah larang tinggalin, apa yang Nabi perintah jalanin, apa yang Nabi larang tinggalin. Itu baru betul-betul anak muda, saudara. Betul, betul. Anak muda yang sebetulnya bukan yang dugem, bukan yang pacaran, bukan yang melanggar aturan Allah, apalagi yang kecanduan pornografi, kecanduan narkoba. Na'udzubillah min. Itu justru contoh kerusakan anak muda, saudara. Tapi anak-anak muda yang sesungguhnya at-tuqa, kata Imam Syafi'i, dia punya ketakwaan kepada Allah, takut, dia sadar dimanapun dia berada, ketika dia sendirian sekalipun, hanya ada HP di tangannya, nggak ada yang manusia bisa ngelihat, dia bisa buka apapun, dia bisa hapus jejak apa yang dia buka, historinya bisa dihapus, pencariannya bisa dihapus, tapi catatan malaikat nggak bisa dihapus, saudara. Bapaknya mungkin nggak ngelihat, ibunya mungkin nggak ngelihat, keluarganya mungkin nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi sadar ucapannya didengar oleh Allah, apa yang dia kerjakan dilihat oleh Allah, perbuatannya diketahui oleh Allah. Takwa, saudara. Sadar apa yang dia lakukan semuanya dilihat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu dia anak-anak muda. Dua syaratnya anak muda. Tadi yang pertama apa? Orang kompak, anak muda yang hebat. Syarat yang pertama, orang kompak, anak muda yang hebat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, takwa. Syarat yang kedua, kata Imam Syafi'i, saya ulangin lagi, anak muda yang hebat. Syarat yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua. Maka remaja Islam Masjid Al-Islah sedang berusaha menjadi anak-anak muda yang memenuhi syarat ini, saudara. Di masjid ini diajarkan ilmu, ada pengajian-pengajian yang bermanfaat, ada madrasah diniyah, ada majelis malam Kamis, ada pengajian dari guru-guru kita. Belum lagi di waktu-waktu yang lain kita sedang berusaha jadi anak-anak muda yang berilmu. Di sisi lain, remaja-remaja Masjid Al-Islah sedang berusaha dididik menjadi anak-anak muda yang bertakwa, diminimalisir pengaruh negatif dari media sosial, pengaruh negatif dari pergaulan, pengaruh dari negatif dari orang-orang yang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
diminimalisir dengan lingkungan masjid Remaja Al-Islah. Mudah-mudahan insyaallah subhanul yom rijalul qad. Kalau saya lihat anak-anak muda Remaja Al-Islah hari ini, pemuda-pemuda yang hebat, maka insyaallah berarti di kemudian hari Al-Islah sudah ada kader-kader yang hebat yang akan terus melanjutkan perjuangan masjid ini. Makanya saya mau tanya semuanya, siap terus lanjutkan perjuangan? Orang kompak, anak-anak muda siap terus istiqamah? Orang semangat, anak-anak muda siap terus ngaji, siap terus istiqamah, siap terus lanjutkan perjuangan, siap terus lanjutkan syiar, siap hormat kepada orang-orang tua. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Makanya terakhir saudara, nggak panjang lebar, udah 11:30 sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dengar yang lebih panjang lagi, saya ngajar tiap malam Kemis di sini. Pengajian di situ juga ada. Jadi kalau di Petamburan nggak usah panjang-panjang, tiap hari orang Petamburan ketemu sama saya, saudara. Kita nggak panjang-panjang, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Setengah jam tapi jadikan apa yang saya sampaikan sebagai prinsip buat anak-anak muda Petamburan, saudara. Dan orang-orang tua tadi sudah mendengar apa yang saya sampaikan, jadikan nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang akan kita tanamkan ke anak-anak muda yang ada di Petamburan. Terakhir kita baca sholawat sama-sama. Mudah-mudahan kita doa berkat sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita doa mudah-mudahan barokah sholawat, mudah-mudahan Petamburan makin berkah, warganya berkah, rumah-rumahnya berkah, rezekinya berkah, yang punya utang-utangnya lunas, yang punya masalah-masalahnya selesai. Amin ya rabbal. Dan kita doa juga mudah-mudahan barokah sholawat. Jangan pernah lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Palestina merdeka, Gaza merdeka, Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya rabbal. Juga saudara-saudara kita di Sudan. Sekarang saudara kita lupa dengan saudara-saudara kita di Sudan. Di Sudan juga banyak yang sedang mengalami pembantaian dan penganiayaan secara kejam. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama hadroh ikut backing vokal, jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Siap goncangkan Al-Islah dengan sholawat? Siap goncangkan Al-Islah dengan sholawat? Takbir. Sallu ala nabi. Ayo sama-sama semuanya, semuanya. Allahumma wa ashghili in Allahumma salli ala wa ashghili zalimin. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Wa akhrijana masalimin wa ala ajma'in. Semua Allahumma ya Habib ya Rasulullah bizzalimin Allahumma Muhammad wa ashghilil. Semuanya angkat tangan. Wa akhrijana masalimin wa ala ajma'in. Sallallahu
Salin sallallahu ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi Allahumma salli semuanya Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala Allah ya Allah baca Abu yang sakit sembuhkan ya Allah yang punya hajat kabulkan ya Allah yang masih suka maksiat jadikan ahli taat ya Allah hati kami yang kotor bersihkan ya Allah dosa-dosa kami ampun ya Allah ya Rabb wa ala wa sahbihi salawat bushra Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil bushra tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hada ila yaumil Al-Quran imam kami semuanya Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami aksi angkat tangannya semua aksi bela Islam aksi bela Islam Allah Allahu Akbar aksi bela Islam aksi bela Islam aksi bela Islam Allah Allah Takbir Allahu Akbar 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 Allah Allah sekali lagi Al-Quran Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran imam kami kurang kompak Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami angkat tangannya semua aksi bela Islam aksi bela Islam Allah Allahu Akbar aksi bela Islam aksi bela Islam
aksi bela Islam. Allah Allah. Takbir. Allahu Akbar. 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 Takbir. Takbir. Anak muda Al-Islah semuanya siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap istiqamah. Siap terus mengaji. Siap terus memperbaiki diri. Siap jaga Petamburan. Siap ikut dengan para ulama. Siap ikut imam besar. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Terakhir saudara saya mau ngumumin terakhir. Ya. Ini giliran maulid rame, kalau ngaji lu sepi lu pada lu. Setiap malam Kemis jangan lupa ngaji. Setiap malam Kemis guru-guru kita juga ada pengajian-pengajian lain di Al-Islah. Kapan lagi Ustaz Sahroni? Senin? Ya pokoknya sesuai jadwal yang ada ya. Istiqomah istiqomah ngaji. Jangan lupa ya. Kemudian yang kedua saya mau ngumumin insyaallah pada 2 Desember 2025 Selasa malam Rebu 2 Desember 2025 kita akan mengadakan reuni Akbar Mujahid 212 insya. Di mana Habib? Di Silang Monas. Ya, di Silang Monas. Mulainya kapan? Biasanya kan subuh. Biasanya tahajud, kali ini enggak karena hari kerja, banyak yang kerja, banyak yang sekolah. Kita memahami kesibukan, kita bikin tahun ini reuninya mulainya maghrib berjamaah, saudara. Jadi maghrib berjamaah, setelah itu kita istighosah, zikir, isya berjamaah, setelah itu jutaan sholawat kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad. So kita sholawatan tuh bareng-bareng. Habis itu baru terakhir acara ditutup dengan tausiah. Di antaranya tausiah dari imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Insya. Ini orang dari berbagai daerah hadir. Orang Petamburan tinggal gelinding nggak hadir. Ye. Tayangan singit. Betul. Betul. Malu sama Abu aja hadir saudara. Masa orang Petamburan nggak hadir? Siap hadir? Pokoknya 2 Desember Petamburan kosongin dulu saudara. Orang Petamburan semuanya pindah ke Monas. Sebarkan, syiarkan, ajak kampung-kampung. Minta musola-musola, masjid-masjid buat ngumumin. Khususnya di Jumat terdekat. Ngumumin sebelum Jumatan. Rame-rame kita bersatu dengan jutaan umat Islam lainnya. Kalau udah bersatu insya Allah turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya. Siap hadir. Siap ramaikan. Siap syiarkan. Takbir. Dan jangan lupa juga pengajian-pengajian rutin di Markas Syariah ya. Mumpung nih guru kita, imam besar kita masih ada. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Kemarin beliau baru saja menjalankan operasi cukup besar saudara. Ya, tapi alhamdulillah beliau sudah pulang, sekarang sudah perawatan di rumah, sudah pemulihan. Doakan beliau dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini orang dari mana-mana pengen ketemu beliau. Dari mana-mana, dari daerah-daerah ngundang tuh bertahun-tahun saudara. Ente giliran di depan mata nggak dimanfaatkan dengan baik saudara. Nah, beliau ada pengajian Ahad pagi buat ibu-ibu, Sabtu pagi pertama. Memang biasanya begitu Bu. Kadang-kadang orang-orang terdekat dari orang-orang besar itu dicoba oleh Allah Ta'ala dengan terhijab. Karena berasa dekat akhirnya kurang memanfaatkan dengan baik. Giliran yang jauh-jauh memanfaatkan dengan baik. Nah maka majelis-majelis yang ada dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Siap istiqamah ngaji? Takbir. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waghfir lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Semua masing-masing angkat tangannya, tundukkan kepala, minta masing-masing hajatnya kepada Allah. Allah kabulkan insyaallah berkat Nabi Muhammad.
واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى خصوصا سيد الوالد الرحمن ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. Mudah-mudahan semua orang-orang tua kita yang mendirikan Masjid Al-Islah, yang memakmurkan Masjid Al-Islah, semua yang pernah jadi jamaah Masjid Al-Islah yang sudah meninggal dunia, kuburnya dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Yang masih hidup Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dalam istiqamah, dalam ketaatan kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini karena cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di sorga sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.